perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi, unit suara, morfologi, unit arti, sintaksis, tata bahasa. Dengan bahasa, anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaan pada orang lain. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti faktor biologis, faktor kognitif, dan faktor emosional. Perkembangan bahasa anak masih berorientasi pada diri sendiri. Dalam perkembangan bahasanya, anak memperoleh dari pengalaman dan kebiasaan di dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan menakjubkan. Selanjutnya, tahap perkembangan bahasa anak. Pertama, perkembangan bahasa di masa bayi selama 1 tahun pertama. Pertama, bayi akan menangis. Yang kedua, bayi akan mendekup. Yang ketiga, bayi akan celoteh. Pada celoteh ini, di pertengahan tahun pertama kehidupannya, bayi berceloteh, yaitu mereka menghasilkan rangkaian kombinasi konsonan vokal seperti ba, ba, ba. Bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti memperlihatkan atau menunjukkan ke arah sesuatu di sekitarnya usia 8 hingga 12 bulan. Mereka dapat melambaikan tangan, tanda pamit, menganggukkan kepala untuk mengisyaratkan iya, memperlihatkan gelas yang sudah kosong untuk meminta tambahan susu. Anak-anak telah memahami kata-kata pertama, mengeja sebelum mampu mengucapkan. Perkembangan bahasa AUD. Menurut Piaget dalam Paul Sumarno, perkembangan bahasa pada tahap praoperasi merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Pertama, tahap eksternal yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya. Sumber eksternal tersebut terutama berasal dari orang dewasa yang memberikan pengarahan kepada anak dengan cara tertentu. Misalnya, orang dewasa bertanya kepada seorang anak, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kemudian, anak tersebut meniru pertanyaan, "Apa?" Orang dewasa memberikan jawaban, melompat. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu suatu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak lagi menjadi suatu persyaratan. Dengan suara khas, anak berbicara seperti jalan pikirannya. Misalnya, saya melompat, ini kaki, ini tangan, ini mata. Yang ketiga, tahap internal, yaitu tahap ketika anak dapat menghayati proses berpikir. Misalnya, seorang anak sedang menggambar kucing. Pada tahap ini, anak memproses pikirannya dengan pikirannya sendiri. Apa yang harus saya gambar? Saya tahu saya sedang menggambar kaki, sedang berjalan. Yang C, perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Perkembangan bahasa pada anak berlangsung sejak lahir sampai masa sekolah. Perkembangan bahasa yang paling berpengaruh yaitu pada usia sekolah dasar karena anak mulai mengenal dan mengetahui tentang bahasa dari lingkungan sekitar. Perkembangan bahasa pada anak akan terus berkembang sejalan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Para ahli telah menyebutkan bahwa anak usia dini, usia sekolah dasar, menguasai sekitar 50.000 kata sampai dengan 80.000 kata. Namun, kata-kata yang dikuasai tergantung dengan bahasa yang didapatkan di lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya. Penguasaan bahasa pada usia sekolah dasar ini berlangsung secara cepat karena pada masa ini perkembangan fungsi otak anak sudah berkembang dengan pesat sehingga anak akan lebih mudah memperoleh bahasa. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. A. Urutan usia atau chronological age. Setiap kali anak bertambah maju umurnya, maka bertambah maju pula dalam menemukan bahasa
dan dalam kemampuan untuk menilai bahasanya. Hal itu kembali pada ikatan antar umur dan kematangannya atau kepekaannya, terutama sekali kematangannya pada alat-alat bicaranya. B. Faktor kesehatan secara umum. Sesungguhnya, anak-anak yang ada dalam kondisi fisik yang sehat itu lebih banyak kegiatannya dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Kan tetapi, sebaliknya, bila anak berada dalam kondisi fisik yang buruk, maka lebih sedikit kegiatannya dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. C. Faktor perbedaan jenis kelamin. Beberapa hasil penelitian telah menetapkan bahwa pertumbuhan bahasa pada anak-anak perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Hal itu dapat dijumpai dalam hubungannya dengan jumlah kosakata, panjangnya kalimat-kalimat, dan pemahaman. Baiklah, selanjutnya F. Peranan faktor lingkungan dalam belajar bahasa. Menurut Carroll tahun 1967, dalam hasil penelitiannya terdapat 2.704 mahasiswa senior tahun 3 dan 4 yang mengambil bahasa Perancis, Jerman, dan Rusia, mengadakan kesimpulan bahwa ada hubungannya yang positif antara hasil kemampuan dengan lamanya tinggal. Penelitian selanjutnya oleh Saiger dan kawan-kawan di American University, yaitu terhadap mahasiswa yang mengambil English as a foreign language dengan kuliah bahasa Inggris. Ternyata hasilnya sama juga dengan Carroll. Garner juga menyatakan bahwa lingkungan alamiahlah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam proses belajar bahasa kedua. Dowley, Bird, dan Carlin pada tahun 1982 menyimpulkan bahwa lingkungan alamiah punya kemampuan yang kuat dalam berproses memperoleh bahasa. Selanjutnya, Bartlett dan De Souza atau pencetus metode langsung mengetahui bahwa cara belajar secara ilmiah atau alamiah yang non atau akademik, situasi dunia nyata menggambarkan model alternatif pengajaran bahasa. Sedangkan menurut Blair pada tahun 1982, selanjutnya Blair pula mengatakan bahwa pengajaran bahasa dapat maju pesat jika lingkungan disediakan jenis-jenis komunikasi nyata yang kontekstual diciptakan. Beberapa penelitian telah dicatat Blair bahwa faktor lingkungan sangat menentukanlah dalam memperoleh bahasa kedua, antara lain oleh Leonard Newmark terhadap anaknya yang berumur 4 tahun, oleh Albert Storm dengan pengalamannya sendiri, Arthur Sorenson dengan suku Tokeno di Amerika Selatan, dan laporan serdadu yang tinggal di pedalaman Inggris. 4. Teori perkembangan bahasa. 1. Teori behaviorisme. Perkembangan bahasa anak yang memperoleh kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor penguatan dengan bentuk demonstrasi suara atau ucapan. 2. Teori sosial kognitif. Perkembangan bahasa anak ditentukan oleh peniruan atau imitasi terhadap orang dewasa berbicara. 3. Teori nativisme. Noam Chomsky mengemukakan bahwa kemahiran anak dalam menguasai bahasa bersifat genetik yang merupakan seperangkat proses keterampilan berbahasa yang memungkinkan anak memahami dan menggunakan urutan bahasa secara benar. 4. Teori sosial kultural. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan bahasa. Artinya, internalisasi nilai budaya akan memberikan makna tertentu pada anak dalam mengembangkan pengetahuannya dan kemampuan berbicaranya. 5. Teori muturationis atau kedewasaan. Penguasaan berbahasa adalah pembawaan lahir pada semua anak tanpa memandang negara atau budaya. 7. Teori environment. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk menguasai bahasa berdasarkan pada jadwal biologis, sedang isi sintaksis bahasa, tata bahasa, dan kosakata diperoleh dari lingkungan yang mencakup orang tua dan orang lain sebagai model pengguna bahasa.